Oke teman-teman, di part 2 kali ini kita akan membahas bagian lantai 2 dari rumah tipe 135 di Sunflower ini. Emang kayak gimana sih teman-teman rumah yang paling laris di Pontianak? Karena setahun aja ini udah sold out semua untuk yang tipe 135-nya. Yuk sama-sama ikut aku. Oke, kalau tangganya aku nggak komplain karena aku tahu banget dari semua konsumen aku yang datang ke rumah ini, mereka selalu bilang tangganya itu nyaman ya teman-teman. Paling kalau pegangan tangga ini tergantung sesuai dengan sukanya kalian ya. Kalau di sini ini kan pakai bulat-bulat nih, tiang bulat terus handle-nya ini. Kalau mau lebih mewah menurut aku kalian pasangin lagi tuh list kayu di railingnya gitu biar jadi lebih cakep ya teman-teman. Nah, terus di bagian tangga ini ada karena ini gelap ya, nggak ada pencahayaan, dari developer pasangin satu lampu kayak gini. Nah, kalau kalian tergantung mau lampunya seperti ini, kalau menurut aku supaya tidak menghalangi pandangan dari atas ke bawah, karena ini kalau kita naik agak nggak enak, kalian bisa pasang lampunya di sebelah sini aja, menurut aku sih ya. Jadi dia tetap bisa terangin jalan naik dari tangga bawah ke tangga atas ini. Nah, kalau yang untuk di sini tangganya teman-teman ini pegangannya sih masih nyaman ya menurut aku. Kalau teman-teman mau lebih mewah, teman-teman kasihin pegangan kayu aja. Menurut aku sih pegangan kayu ya teman-teman supaya lebih mewah, supaya dia tuh lebih connect dengan yang sebelah sini. Nah, kalau di sini kan mereka kasih pembatas list 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 tembok tangganya ini pakai kayu ya teman-teman. Jadi cakep. Nah, tapi balik lagi ke selera kalian. Pas naik dari tangga ini, kalian langsung ketemu sama meja display. Ini penting nggak penting, tapi kalau teman-teman mau supaya kelihatan area ini lebih mewah, teman-teman bisa pakai naikin kaca. Ya, naikin variasi kaca. Di sini jendelanya udah gede banget. Ini sih kalau siang juga bakal terang sebelah sininya. Ini bakal nyaman banget. Terus di bagian luar ini ada area untuk cuci dan jemur. Terus ada outdoor. Nah, ini benar nih teman-teman ya. Kalau masang outdoor itu arahnya keluar supaya panasnya itu lari, teman-teman. Jangan pasang outdoor arahnya ke dalam rumah atau ke tembok belakang, ke dapur belakang, itu jadi nggak enak ya. Nah, ini area tempat cucinya udah disiapin listrik sama inletnya. Terus kita akan coba lihat lagi nih, ini yang aku suka. Di sini pas naik, ini kan ada area kosong nih teman-teman. Ini dijadikan area meja kerja nih sama mereka. Meja kerja. Jadi teman-teman mau kerja itu kagak ke kamar, teman-teman kerja tetap ke sini, kerja, belajar ya. Ini muat sampai untuk 2 anak loh teman-teman. 2 orang untuk kerja dan belajar. Dan ini tuh enak pas duduk udah dapat bangku seperti dudukan seperti ini. Terus jarak antara kaki dan meja itu nggak terlalu jauh. Pas kita duduk juga begininya enak nih teman-teman. Ini penting banget untuk rumah-rumah mengatur posisi tangga meja supaya siapapun yang duduk itu nyaman teman-teman ya. Di bagian sininya ada kayak meja display, teman-teman bisa taruh buat pajangan ya teman-teman. Ini kalau teman-teman punya pajangan, teman-teman mau taruh sebelah sini, ini juga bisa masih dapat kesan mewah kan. Nah, terus kalau di sebelah sini untuk taruh buku, dia kasih juga seperti lemari di sebelah sini untuk taruh barang teman-teman, dan ada juga lemari di atas sebelah sini. Kalau teman-teman mau lebih maksimal, atasnya bisa teman-teman sekat lagi supaya kita bisa naruh barang-barang keperluan kita. Jadi kalau di rumah itu harus pinter-pinter ngakalin sisi-sisi rumah supaya semuanya bisa buat simpan-simpan barang. Sekarang ini adalah kamar anak. Wih, kalau kamar anak ini istimewa banget. Kamar anak ini cakep ya teman-teman. Kamar anak yang ini lebih ditujukan ke boy sih ya, ke anak laki-laki. Kalau kita lihat dari kombinasi warnanya, biru tua, abu, kuning gitu ya, ini lebih buat anak laki-laki. Oh, size-nya simple, ini sebenarnya kecil kamarnya, tapi untuk menaruh-naruh barang semuanya itu udah diakalin, jadi muat. Kalau ini untuk lemari ininya, pakaiannya di sebelah sini untuk lemari bajunya, pakaian sama baju sama ya. Maksudnya untuk lemari taruh-taruh baju ya semuanya, teman-teman. Tuh. Mau punya display kayak gini boleh, nggak suka dengan display ini mau diganti dengan meja yang udah jadi yang bisa biasa juga bisa ya teman-teman. Untuk tempat tidurnya enak banget, simple, backdropnya seperti ini. Nggak semua anak-anak laki suka sih ya sebenarnya punya backdrop seperti ini ya. Mereka mungkin lebih suka yang segi atau yang lebih bermotif-motif shape simetris gitu ya teman-teman ya. Nah kalau di sini ini bednya bisa buat 1, 2 orang, di sana masih bisa buat pajang, di sini masih bisa buat meja kerja. Ini ada kotak seperti ini, berarti dia bisa diangkat nih teman-teman. Kita coba lihat ya. Coba geser dulu sebentar, mohon maaf. Iya, bisa diangkat tuh. Oh, kalau ini malah jadi meja rias. Ini jadi meja rias, teman-teman. Ya.
Tapi masa anak boy pakai meja rias ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Sekali lagi baik lagi ini rumah-rumah contoh aja. Jadi memang semua ruangannya ditunjukkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan teman-teman semua. Ini masih ada kabinetnya juga. Ya, terus sebelah sini ini dibuatkan backdrop dengan backlightnya juga. Ini perlu nggak perlu teman-teman ya, tapi kalau teman-teman punya anak cewek di sini berarti bisa untuk area meja riasnya. Ya, kalau punya anak cowok berarti area ini boleh meja belajar, atau kalau nggak mau meja belajar boleh dijadikan lemari pakaian tambahan. Oke? Nah, di sebelah sini ini ada pintu kamuflase. Aslinya terkamuflase kayak gini teman-teman. Kalau udah ke kamuflase kayak gini, exhaust di dalam bunyi juga kita udah nggak dengar sama sekali. Nah, inilah hebatnya kamuflase. Nah, masuk ke sini ada satu kamar mandi. Ya, ini simple, kecil, tapi oke, teman-teman. Klosetnya udah dapet, area showernya juga sudah dapet. Terus di sini sama seperti di bawah, dia ada kayak kabinetnya. Wah, ini cakep ya. Ini kabinetnya ini sebenarnya cuma kayak penutupnya aja, karena nggak bisa kita buatin lemari kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau tetap memaksakan untuk buat lemari, teman-teman harus membuat satu kabinet yang dia kebelah di bagian tengah. Jadi di sini ini nanti listnya, di sini teman-teman tarik ya, karena memang masih ada ruang kosong di sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, terus di yang sini, nah ini buat nyimpen barang. Nah, nah ya teman-teman. Terus kalau secara overall ini cakep ya, ini keren banget. Kacanya udah ada ya teman-teman. Terus di sini wastafelnya juga udah lengkap semuanya. Ini udah enak banget. Dan di sini dia udah kasihin shower box kalau di sini. Ya, shower box itu penting kalau supaya airnya nggak nyiprat-nyiprat, terutama di ukuran kamar mandi yang cukup compact ya, teman-teman. Pencahayaan keluar juga udah ada. Jendela di sebelah sana, terus di sini juga ditambahin dengan exhaust, memastikan supaya area kamar ini tetap adem ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk area tempat tidur sebelahnya udah ada nakas dan di bagian bawah benar-benar dimanfaatkan. Kalau teman-teman mau lagi pemanfaatan lebih, bagian bawah dipan ini teman-teman bisa buatin juga untuk tempat taruh spray dan lain-lain. Itu bisa banget ya teman-teman. Oke, kamar anaknya cukup sampai di sini aja. Overall kamar anaknya tergantung ke selera kalian mau natanya seperti apa. Tapi kamar anak di rumah ini memang udah oke, udah compact, cakep, dan sesuai juga dengan keperluan. Sekarang kita lihat ke area kamar utama. Wih, kalau kamar utama ini nggak ada lawan, ini udah keren banget. Nah, kita coba nyalain lampunya ya. Ambience-nya itu udah dapat. Ambience-nya udah dapat, teman-teman. Ya. Jadi kalau ambience pas siangnya seperti ini, kalau malamnya kita bisa coba tutup gordennya ya, teman-teman. Kita coba tutup gordennya. Oke, ambience kalau malam kurang lebih jatuhnya itu bisa kayak gini. Nah, kita tutup nih semua. Wah, malamnya kurang lebih jatuhnya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini bahkan kalau udah karena dia punya jendela super besar di bagian ini, kalau pagi, siang nggak nyalain lampu juga sebenarnya udah enak banget, teman-teman. Tuh, kamarnya memang seenak ini ya. Dia pakai kasur king di sebelah sini, di bagian bawahnya dia kasih dipan, ya. Terus di sini ada seperti meja kerjanya, teman-teman. Nah, meja kerjanya ini juga aku suka dia perpadukan warna putih. Nah, teman-teman kalau suka sama warna coklat, pilihan warnanya tuh yang kayak gini aja, teman-teman. Simple. Putih keabu-abuan, abu-abu, atau coklatnya gitu. Ya, ini pasti masuk gitu. Atau hitam juga masuk, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat, semua variasi di rumah-rumah ini tuh warnanya menggunakan warna-warna seperti ini. Kesan-kesannya lebih maskulin, lebih elegan ya, teman-teman, kesan warna seperti ini. Dia dipakai untuk backdropnya dia pakai busa, teman-teman ya. Ini bahan busa. Ini bahan busa, teman-teman. Terus dia kasih kaca, dia kasih kisi-kisi lagi seperti di bawah. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman bisa pakai backdrop polosan seperti ini aja. Ya. Nah, untuk area meja kerjanya ini nyaman ya. Cuma kalau siang teman-teman buka jendela ini bakal kesusahan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kerjanya di siang hari, rekomendasi kita teman-teman kerjanya di bagian luar aja ya karena dia nggak backlight. Nah, terus di sebelah sini juga enak lantainya udah pakai SPC. Nah, sebenarnya partisi ini nggak ada, tapi partisi ini akhirnya ada supaya bisa memberikan area akses ke walk-in closet ya, teman-teman lihat. Ya, di sini kalau dibuka ini walk-in closet, teman-teman. Wah, ada satu ruangan lagi. Iya, asik sekali. Ini walk-in closetnya, teman-teman. Nah, ini area walk-in closetnya. Ini kan ketutup ya. Kita coba buka jendelanya supaya bisa dapat view-nya. Mana ini? Iya, ini dia area walk-in closet. Nah, karena
ukuran ruangan walk-in closet-nya compact, berarti harus dimanfaatin bener-bener dari bawah sampai ke atas, ya. Untuk yang mau pajang-pajang tas, jangan lupa pakai kaca-kaca bening, supaya teman-teman bisa lebih mudah memilih tas, ya. Teman-teman ini rekomendasi banget kaca beningnya. Karena kalau teman-teman kaca gelap, pusing lagi kita mau buka, entah tasnya itu ada di kompartemen yang sebelah mana, gitu ya. Untuk lemarinya, dia pakai pegangan simple seperti di bawah, ya, teman-teman. Dia susun seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang lagi mau buat-buat lemari pakaian, susunnya bisa secakep ini. Tuh, jangan lupa dikasih lampu otomatisnya juga. Di sini bisa dibuka, teman-teman punya aneka dasi, kain, shawl, segala macam ya, atau jam tangan yang mau ditaruh di area sebelah sini, itu juga bisa, teman-teman. Nah, terus di bagian sudutnya gimana nih ya? Sudut nih kadang suka jadi pertanyaan buat sebagian orang, gimana bagian sudutnya? Kalau sudut, ini benar-benar memang teman-teman harus atur. Tuh, bisa dibuka kan? Nah, jadi kalau sudut ini memang dia agak dalam, teman-teman. Dia bisa harus teman-teman atur supaya penyimpanan barangnya juga jadi lebih maksimal. Ya, kombinasi warnanya ingat teman-teman jangan pakai gelap kalau teman-teman di sebelah sini karena ketika teman-teman masuk cahaya matahari dia akan terkesan masih redup. Kalau gelap pun dia makin tambah gelap. Jadi pakailah warna-warna seperti abu-abu cerah seperti ini, putih atau coklat-coklat muda itu juga masih boleh ya, teman-teman. Terus di area sini, ini area rias. Ya, ini area rias, teman-teman mau ngerias, mau ngelihat teman-teman apakah udah cocok pakaiannya, bisa di area kaca sebelah sini. Ya. Nah, kalau untuk area kamar mandinya, ini juga kesannya lega, dia pakai pintu UPVC supaya nggak gampang lapuk ya, teman-teman. Terus di sini masih bisa muat untuk area bathtub-nya. Nah, bathtub-nya masih bisa muat, klosetnya muat. Ini view-nya jadi kelihatan kayak di hotel-hotel sebenarnya. Iya, teman-teman ya. Ini kayak jadi kayak di hotel-hotel. So, buat teman-teman yang tertarik nih untuk desain-desain kayak gini, memperhatikan juga untuk dari segi warnanya. Nih, teman-teman aku masih tahu ya. Kalau hitam itu biasanya teman-teman harus perawatan ekstra. Setelah teman-teman pakai, jangan lupa dilap. Karena apa? Bekas-bekas sabunnya itu akan membentuk titik-titik seperti ini. Ya, jadi ini perlu diperhatikan kalau teman-teman yang menggunakan sanitary warna hitam. Itu penting banget ya. Nah, terus kalau di bagian sini di bagian bawahnya dia kasih lemari. Nah, ini contoh lemari yang bisa dibuat juga di tengahnya ini kosong, teman-teman. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi teman-teman masih bisa nyimpan barang-barang untuk keperluan mandi, facial wash dan segala macam shampoo-nya di sebelah situ. Nyimpan-nyimpan handuknya bisa kita taruh di sebelah bawah ini. Jangan lupa di kamar mandi menggunakan keramik yang tidak licin ya, teman-teman ya. Kita menggunakan keramik yang agak kasar, agak rustic juga boleh kalau teman-teman mau supaya grip kaki teman-teman itu lebih aman, nggak gampang kepleset. Ya, untuk di bagian belakang toiletnya juga dia pakai kayak lemari-lemari begini. Cakep. Tuh, ya. Wih. Ya, ini estetik banget untuk area rumah teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lagi cari rumah. Semoga video ini bisa terus membantu kamu. Sampai ketemu di video rumah kita yang berikutnya. Rumah kita, dari kita, untuk semua. Dadah!